Wadia Balat Info Burinyai, kita beralih ke info seputar dunia pendidikan. Universitas Al-Ghifari hari ini mengadakan kuliah umum yang istimewa, menghadirkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, sebagai pembicara utama. Acara ini membahas pentingnya peran generasi muda, khususnya generasi Z, dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah harus membantu sekolah-sekolah swasta supaya anak-anak yang nggak masuk negeri habis slotnya, dia bisa masuk swasta dibiayai oleh negara. Kebanyakan kan masuk swasta takutnya biayanya tidak gratis. Nah, ini sudah saya mintakan seperti itu. Wadia Balat Info Burinyai, saya Den Jaya. Saat ini berada di ballroom lantai 3 SMP SMK Sky Bigipreneur, tempat berlangsungnya kuliah umum yang digelar oleh Universitas Al-Ghifari. Acara ini mengangkat tema bagaimana generasi Z bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan, khususnya di era persaingan global. Di sini, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, berbagi pandangan mengenai pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda. Dalam paparannya, Dr. Dede Yusuf menyampaikan, generasi Z ini akan mendominasi penduduk Indonesia pada 2030. Maka dari itu, jika kita ingin menciptakan generasi yang produktif, tangguh, dan cekatan, pendidikan harus menjadi pondasi yang kuat. Pendidikan ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan. Teknik-teknik serta metode belajar yang kita gunakan harus disesuaikan dengan bahasa generasi muda, agar mereka merasa dimengerti. Selain itu, karena generasi Z juga rentan terhadap masalah kesehatan mental, pendekatan kita harus lebih personal dan sesuai dengan gaya mereka. Dr. Dede Yusuf juga menekankan pentingnya menanamkan semangat dan motivasi kepada generasi muda, agar mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Ya, kita harus paham bahwa di tahun 2030, 60% bahkan 70% itu penduduk Indonesia akan dikuasai oleh Gen Z saat ini. Berarti kalau kita ingin menyiapkan Gen Z menjadi generasi yang produktif, generasi yang tangguh, generasi yang cekatan, maka dimulai dari pendidikan. Baik pendidikan di rumah, di lingkungan maupun pendidikan sekolah. Nah, teknik-teknik cara-caranya sebetulnya semua sudah dirumuskan. Tinggal permasalahannya adalah metode mengajar kepada anak-anak ini harus dengan bahasa anak-anak muda juga. Karena Gen Z ini kan juga sebuah generasi yang sangat rentan sekali dengan permasalahan masalah mental, ya. Jadi kita melakukan pendekatannya juga harus dengan cara bahasa-bahasa yang seperti bahasa mereka. Itu sebabnya kegiatan seperti ini dilakukan terus-menerus, ya, di berbagai tempat. Tujuannya adalah merangsang adik-adik ini untuk punya semangat motivasi ke depan. Profesor Dr. Didin Muhafidin, Rektor Universitas Al-Ghifari, juga turut memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk bisa sukses. Menurutnya, mahasiswa yang ingin sukses itu harus fokus. Jangan mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Mereka juga harus meningkatkan kompetensi di bidang yang diminati. Misalnya, jika mahasiswa memiliki kemampuan yang menonjol di satu bidang, itu bisa menjadi nilai tambah yang membedakan mereka dari yang lain. Dan terakhir, tentu saja, jangan mudah menyerah. Kita semua tahu kisah Kolonel Sanders dengan KFC-nya, yang butuh 1000 lebih percobaan hingga akhirnya berhasil. Ketekunan dan keunikan itu penting untuk sukses. Ya, kalau ingin sukses, pertama tadi harus fokus, ya. Jangan banyak pikiran yang aneh-aneh, ya. Jangan menggunakan waktu yang tidak harus guna. Yang kedua tadi ya, harus meningkatkan kompetensi, kemampuan, ya. Di bidang apapun yang tentunya dia minati, tapi harus fokus, ya, kompetensi di bidangnya sehingga dia punya kelebihan daripada yang lain. Yang ketiga tadi ya, kalau ingin sukses, tentunya yang pasti, ya, Anda harus punya karakteristik, punya perbedaan dengan yang lain. Sama semua apa yang membuat Anda menarik. Ya, yang terakhir tadi ya, Anda harus jangan mudah menyerah. Seperti Sanders tadi ya, Kolonel Sanders. Data 1010 baru diterima, ya ke 1010 baru diterima resepnya, dan sekarang jadi KFC yang mendunia. Wadia Balat Info Burinyai, tidak hanya itu, Dr. Dina, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
juga memberikan saran kepada para mahasiswa untuk terus fokus dan mengikuti perkembangan zaman agar bisa bersaing di dunia kerja. Kuliah umum dengan Pak Dede Yusuf ini memberikan banyak insight bagi para mahasiswa. Terutama bagi penerima beasiswa KIP, mereka harus fokus pada kuliah agar bisa lulus tepat waktu. Selain itu, mahasiswa juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Mereka perlu memiliki keunikan, berani berkompetisi, dan punya daya saing. Dengan begitu, mereka akan lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja nanti. Ya, alhamdulillah kuliah Dr. Dede Yusuf Macan Effendi STM Lipol udah berakhir ya. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Pada kuliah ilmu ini disampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa mahasiswa yang penerima KIP itu harus fokus kuliahnya supaya cepat beres dan selesai. Kemudian mahasiswa juga harus mampu ya mengikuti tantangan zaman, yaitu untuk memiliki keunikan atau ciri khas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga harus mau berkompetisi, ya kan, untuk bisa mengikuti perlombaan. Yang selanjutnya adalah mahasiswa juga harus memiliki daya survival yang tinggi untuk bisa berada dalam kompetisi ini. Terima kasih. M. Afdal Abdiansyah, Ketua Yusuf Macan Foundation, turut menyampaikan apresiasi dan harapannya untuk acara ini, serta kerjasama yang sudah terjalin dengan Sky Digipreneur. Alhamdulillah, acara ini berjalan lancar berkat dukungan seluruh pihak, khususnya dari Yayasan Sky Digipreneur. Kami sudah bekerja sama dengan Sky Digipreneur selama 2 tahun terakhir, dan Pak Dede Yusuf juga menyukai tempat ini, karena fasilitasnya mendukung kegiatan pendidikan. Kami berharap, kedepannya kerjasama ini dapat terus berkembang, sehingga Sky Digipreneur dapat semakin banyak membantu masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, karena dengan dukungan seluruh stakeholder, khususnya para pimpinan Yayasan Sky Entrepreneur, yang kami hormati karena kami selalu bekerja sama dengan Sky Entrepreneur. Pada 2 tahun terakhir ini, tahun lalu pun kami mengadakan kerjasama kuliah umum di sini, dan Pak Dede Yusuf sangat menyukai tempat ini karena tempat ini penuh dengan peralatan yang dapat menunjang bidang pendidikan yang pada saat itu Pak Dede Yusuf sebagai pimpinan komisi di bidang pendidikan yang menguasai bidang pendidikan, sehingga beliau tertarik datang kembali dan kami menyelenggarakan kuliah umum kembali di tempat yang baik ini. Terima kasih. Harapan setelah ini? Harapannya kami bisa mendorong juga lebih banyak masyarakat dan membantu pada Sky Entrepreneur untuk lebih terus berkembang, lebih bisa menyerap pendidikan dari masyarakat yang dari kelas bawah sampai menengah dan ke atas, dan mudah-mudahan pengembangan selanjutnya untuk bidang pendidikan Sky Entrepreneur jauh lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wadia Balat Info Burinyai, kuliah umum ini tidak hanya memberikan wawasan baru bagi para mahasiswa, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus berusaha dan mengembangkan diri. Para pembicara sepakat bahwa generasi muda adalah harapan bangsa yang perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang relevan agar siap menghadapi perubahan zaman. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan masa depan, diharapkan mahasiswa Universitas Al-Ghifari mampu menjadi generasi yang produktif, kompeten, dan berdaya saing tinggi di tengah perkembangan global. Demikian Rara Putri, dari langit kawasan Ballroom Lantai 3 SMP SMK Sky Digipreneur Rancaikek, Kabupaten Bandung, saya Den Jaya, melaporkan untuk dunia. Terima kasih Den Jaya, sebuah acara yang sangat inspiratif. Semoga pesan-pesan dari para pembicara bisa memotivasi generasi muda untuk lebih siap menghadapi masa depan. Kita berharap generasi Z dapat menjadi pilar penting dalam memajukan bangsa. Demikian info Burinyai untuk siang ini. Tetaplah bersama kami di info-info berikutnya, dan sampai jumpa.